Virtuoser dalam di sini dari video ini saya akan bahas apakah es pernah menjadi bagian dari bajak laut Kaido serta siapakah wujud Wushu sebenarnya. Nah mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Nah seperti biasa sebelum lanjut ke video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya, agar video film ini langsung muncul di HP kalian. Serta pastikan sebelum kalian komen atau apapun, kalian menonton video ini sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Serta buat kalian juga yang ingin mendapatkan badges yang lucu, serta emoji yang keren-keren, dan nama kalian dicantumkan di atas ini, kalian bisa langsung join di channel membership Devil Nomi. Nah, kita langsung saja masuk ke video ini. Ramai sekali pembahasan tentang es yang terjadi di chapter 998 kemarin. Dimana, kenapa ya, lagi-lagi nama podcast DS ini, entah apa yang udah pikirkan, dibawa kembali ke dalam cerita utama One Piece. Oke, jadi mari kita akan bahas di sini nih. Ada apa sih dengan es? Kenapa dia disebut kembali namanya? Satu, yang pasti adalah es ini tidak mungkin masih hidup ya. Buat yang berharap es masih hidup, aduh gak apa sih, ngarep aja, biar kecewanya dalam. Nah karena es ini sudah diperlihatkan mati dan bahkan kuburannya pun ada, jadi fix sekali es ini sudah mati dan Oda pun pernah berkata tidak suka dengan konsep menghidupkan orang lain yang sudah mati. Jadi ini sudah terkonfirm ya, es ini gak mungkin hidup lagi, gak ada yang namanya Edo Tensei Edo Tenseian. Serta apa ya yang coba Oda bangun dengan bawa karakter es yang sudah lama mati kembali ke cerita utama One Piece. Es mati di chapter 574. Dan itu kurang dari setengah chapter saat inilah, hanya kurang dikit. Karakter yang sudah mati selama itu jika hanya diserahkan ke Sabo pun saya masih menerima. Tapi ini Oda tidak menghentikan peran es yang sudah lama mati tersebut. Bahkan jika kalian tidak sadar, sebelumnya di perang Marineford, salah satu perang terhebat di dunia One Piece juga, dan sekarang perang Onigashima, yang kata Oda akan membuat Marineford seperti jalan-jalan di taman. Karakter hebat yang namanya disebut kembali ke dua perang terhebat di One Piece ini. Wajar sih ya, dia ini memang anak dari Goldie Roger, karakter yang memulai serial One Piece ini dengan meninggalkan harta One Piece, yang bahkan jadi judul chapter bukan One Piece ini. Nah lalu buat kalian juga yang ingin merchandise channel Devil Nomi berupa kaos Goldie Roger juga loh, dimana untuk pemesannya akan ditutup besok tanggal 15 Desember. Pastikan kalian pesan ya, waktunya cukup terbatas soalnya. Kalian bisa scan barcode di atas kiri atau klik link di deskripsi video. Bisa pesan lewat WA atau Tokopedia untuk mendapatkan free ongkir. Mantap. Kembali ke S. Oke, jadi kita coba nih lihat timeline S ini. Kapan ya dia sampai ke negeri Wano Kuni? S, dia ini 3 tahun lebih tua dari Luffy, maka dia pergi 3 tahun lebih dahulu dari Luffy ini. Yang berarti itu terjadi 5 tahun yang lalu setelah melewati time skip 2 tahun. Dikatakan di novel S, dia disebut sebagai Super Rocky yang masuk ke Grand Line dan sampai di Sabondi dengan bounty di atas 100 juta berry. Yang berarti itu pun belum sampai setahun dia sampai ke Sabondi ini. Ya ini mirip dengan perjalanan dengan Luffy sih, yang sampai ke sana tidak membutuhkan waktu 1 tahun juga. Kita lihat S ini sampai di Wano, di situ sebenarnya ada satu hal yang cukup mencurigakan. Oda di flashbacknya bahkan tidak memperlihatkan punggung S sama sekali ketika di flashbacknya. Tapi jika kita lihat, dia masih bersama dengan krunya yang lama, alias bajak laut Spade, yang berarti itu terjadi sebelum dia masuk menjadi anggota Shirohige. Maka jika kita lihat timelinenya adalah S sampai ke Wano Kuni, yang berarti ini terjadi 3-4 tahun lalu lah kurang lebih. Dia pun bertemu dengan Takma, awalnya lalu dia tidak lama lagi bertemu dengan Yamato. Dan dikatakan mereka sempat bertarung di sana. Ya ini mungkin hanya bertarung teman-teman biasa lah, atau latihan lah intinya. Dan kita mendapatkan informasi dari chapter terbaru bahwa S ini sempat menantang Kaido. Wah ini yang baru sekali. Dan setelah itu S menantang Shirohige namun dihadang oleh Jinbei dan bertarung hingga memakan waktu berhari-hari. Ya ini pertarungan S versus Jinbei lah. Ini juga mungkin akan ada hubungannya dengan Wushu yang kenal Jinbei. Itu akan saya bahas di belakang ya.
Nah, setelah bertarung lama dengan Jinbei, datanglah Shirohige dan sudah jelas kemenangan mutlak di Shirohige ini. Sehingga dia mengundang Ace menjadi anaknya. Kita pun tahu salah satu alasannya karena Ace ini adalah anak dari Goldie Roger, bukan? Dia ingin menjadikan Ace sebagai Raja Bajak Laut berikutnya. Ini tujuan Shirohige. Tapi tujuan Ace kebalik, dia malah menginginkan Shirohige menjadi Raja Bajak Laut. Aduh. Dan dengan segala macam percobaan membunuh Ace, akhirnya Ace ini tetap menjadi anak Shirohige. Hingga 2 tahun yang lalu, Ace akhirnya bertemu dengan Luffy di Alabasta. Dan tidak lama setelah itu, dia dieksekusi di Marineford. Oke, dari sini timeline untuk podcast DS ini cukup jelas ya, dari dia pergi sampai dia mati. Nah, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana Ace bisa kabur dari Kaido? Jika melihat keadaan Wano yang tidak berubah, berarti Ace ini tidak memenangkan pertarungan tersebut, alias kalah total. Dan kita pun tahu Kaido ini tidak pernah meninggalkan karakter kuat dibuang begitu saja. Contohnya Kid lah dan juga Luffy, dia pasti menginginkan Ace ini yang hebat menjadi anak buahnya. Sebenarnya dari sini ada 2 opsi. 1, opsi Ace menerima hal tersebut, dan 2, opsi Ace menolak. Oke, kita lihat dulu di opsi pertama. Apakah kelemahan dan kelebihannya? Jika Ace menerima, satu hal yang masuk akal adalah dia sangat diakui oleh Kaido sehingga menyandang sebagai komandan di Kaido. Dan tentu saja dia adalah Ace-nya alias as atau kartu as. Dia Queen King ada dan dia ini adalah asnya. Bukankah mencurigakan kenapa tidak ada S atau as sama sekali di kru Kaido-nya sendiri? Kaido tidak ada yang menyebutnya sebagai as karena Kaido ini sebagai komandan besar saja. Atau Yamato yang jadi asnya ya? Mencurigakan. Sebenarnya banyak juga dari kalian yang komen, ya bang, coba lihat aja tuh tatonya yang awalnya as C. Kenapa itu awalnya S-nya dicoret? Berarti dia adalah as di bajak laut Kaido. Coba kalian lihat bahasa Inggrisnya as itu apa ya? Ditulisnya S loh, bukan AS doang. Itu bahasa Indonesia. Kecuali ada sensei orang Indonesia ya, dia nulis as doang. S yang dicoret itu adalah nama Sabo yang dia coret sebelumnya. Jadi itu bukanlah kartu as, kenapa S-nya dicoret, itu adalah mencoret nama Sabo yang sudah tiada. Dan kita pun pernah melihatnya di flashback S, Sabo, dan Luffy. Tapi kelemahan dari opsi ini adalah dia ini seperti Luffy lah, yang pasti tidak mau berada di bawah orang lain. Serta yang aneh adalah kenapa dia sangat senang dianggap sebagai anak oleh Shirohige jika dia pernah menjadi bagian dari Kaido. Toh dia pernah di bawah orang lain dan diasuh, kenapa ketika dia menjadi di bawah Shirohige, dia lebih senang? Ini salah satu hal yang miss jika ini di opsi pertama. Lalu yang paling miss juga adalah kata-kata dari S ini kepada Otama. Di situ dia berkata, ketika kami kembali lagi, aku akan buatmu bisa makan sepenuhnya, yang berarti kenapa harus menjadi bagian dari Kaido? Apakah untuk mengkhianatinya juga? Ini masih menjadi miss jika di opsi 1. Lalu opsi kedua, jika dia menolak dari Kaido ini, yang berarti dia pasti akan dipenjara dan disiksa seperti Luffy dan juga Kid. Sebenarnya saya lebih suka opsi ini sih, tapi gimana caranya dia bisa keluar? Satu hal yang pasti dan cukup yakin adalah Yamato yang membantu mengeluarkannya dari penjara tersebut, dimana pasti Yamato mengajaknya untuk ikut keluar dari pulau tersebut, tapi kita pun tahu Yamato ini masih ada borgol di tangannya. Dan kemungkinan S tidak dapat melepasnya, jadi tidak bisa apa-apa deh. Serta jika begitu, ada satu miss juga yang terjadi di bagian yang opsi ini. Ketika S bicara ke Tama yang sudah saya sebutkan tadi, dia akan kembali lagi, dan ketika dia kembali, dia akan membuat Tama makan sampai kekenyangan. Sedangkan kita tahu S ini melawan Kaido di sana. Jadi scene dia bertemu Tama itu apakah setelah melawan Kaido atau sebelumnya? Jika sebelumnya, kenapa dia sempat melawan Kaido dulu dan tidak kabur dulu? Dan jika sesudah, berarti setelah S kalah, dia mau keluar dulu dan balik lagi. Ini sangat membingungkan sekali. Nah, lalu kita pun tahu bagaimana Kaido sebelumnya pernah berusaha ke Marineford dan dihadang oleh Shanks, bukan? Jika alasannya hanya ingin membunuh Shuraiga doang, sepertinya itu sangat tidak masuk akal. Kenapa dia harus pergi pada saat itu? Dia justru sangat menghormati Shirohige dan juga Goldie Roger kan? Dan dia bertarung dengan Shanks beberapa hari sebelum waktu eksekusi ini dimulai. Jika dalam opsi yang pertama, alasan Kaido datang akan terjawab bahwa dia memang sebelumnya anak buah dari Kaido, dia kesana untuk membantu S agar selamat.
Tapi di situ Shanks menghadangnya. Entah apa pula yang dipikirkan oleh Shanks, apakah dia memang menginginkan es ini mati agar dunia bergerak seperti yang dia inginkan. Toh jika dia ingin es hidup, bukankah seharusnya dia bisa datang lebih cepat ke Marineford dan bukan tepat setelah es serta Shirohige ini mati? Oke, ini sebenarnya bisa jadi teori sendiri sih, mungkin lain kali akan saya bahas tentang si Jackie ini. Sebenarnya, jika saya simpulkan, saya lebih suka opsi kedua yang lebih terdengar masuk akal. Es menolak Kaido dan kabur ditolong oleh Yamato, tapi mungkin miss-nya hanya di bagian tamak saja. Serta satu hal yang mencurigakan juga di chapter tersebut 998 adalah percakapan Wushu dengan Jinbei. Jika Wushu ini adalah karakter baru, kenapa dia harus berkata seperti itu kepada Jinbei? Seakan-akan kita pun pasti mengetahui karakter ini. Bukankah lebih masuk akal ketika mereka bertarung dan topengnya tidak sengaja terbuka? Di situ Jinbei kaget mengenalinya. Itu akan lebih masuk akal jika Wushu ini adalah karakter baru. Tapi jika Oda membuat percakapan yang seperti itu, yang membuat kita membaca berspekulasi dengan berkata, aku pernah melihatmu ketika kau masih menjadi si Chibukai. Yang kemungkinan besar itu adalah karakter lama yang akan ditunjukkan kembali, atau salah satu karakter yang kita tahu lah. Serta scene itu pun bersamaan dengan disebut kembalinya S. Apakah ada hubungannya ya di antara kedua ini? Apakah mereka bertemu ketika S melawan Jinbei sebelumnya? Yang berarti Wushu ini kemungkinan kru dari S. Satu hal yang bisa terjawab jika seperti itu adalah Musket Daus. Dan jika begitu, ketika S menjadi as, lebih tepatnya as di Kaido Komandan, Wushu pun ikut menjadi kru di Kaido tersebut. Tapi ya kelemahannya, rambutnya saja warnanya berbeda sih. Dan masih banyak kelemahan dari teori liar ini. Udah fix lah, pokoknya yang jadi Wushu ini adalah Dadan jika dilihat dari gayanya. Hahaha. Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Jadi, S ini masa lalunya gimana sih? Apa ada hubungan erat sama Wano Kuni? Apakah dia menang melawan Kaido atau apa yang terjadi setelahnya? Serta siapakah Wushu ini? Mungkin kalian bisa langsung tuliskan di kolom komentar. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini ke teman kalian. Gue Devil pamit and I'll see you guys next time.